Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih evaluasi yang ke-33, episode yang ke-33, yaitu di seputar Bai'atur Ridwan, menjelang futuh ya. Wa minal hikmali jalila aidan anna Allah jalla jalalu arada bidzalika ayyabrizal farqa wadihan baina wahyin nabi wahyin nubuwah wa tadbir fikri bashari baina taufiqin nabi al-mursal wa tasar abqari mufakkir bainal ima ilhamil ilahi alladhi ya'ti min fawqi daniyal asbab wa madhariha wal insyak wara'a isyarat hadil asbab. Aradallah ayun surah nubuwatam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amala basirati kullu muta'ammil aqil. Wa la'ala hadza min ba'di tafsiri qaulihi ta'ala wa yansura qaulna sanad. Wa min huna atal musyrikina kullu masamina syurut. Nah, kita masih di seputar tentang perjanjian Ridwan. Ya, jadi di situ tampak sekali perjanjian ini membuat beberapa sahabat senior itu kecewa. Kenapa? Karena terlihat tidak berimbang. Walaqad ra'aita kaifa istabadad dik wal qalaq bi Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Umar bin Khattab hatta inna qala an nafsi fi ma ba'du fi ma rawa Ahmad wa ghairuh. Terlihat sekali kekecewaan beliau dengan ucapannya setelah beberapa tahun kejadian ya. Setelah beberapa tahun kejadian, beliau pernah mengatakan maziltu asumu wa usalli wa atasaddaq wa a'tiku minalladzi sana'tu bi makhafata kalami alladzi takallamtu bi yauma idzin. Aku tidak henti-hentinya berpuasa, salat, sedekah serta memerdekakan budak untuk membayar ya, untuk membayar apa yang pernah aku lakukan. Respon yang aku lakukan karena ucapanku yang pernah aku sampaikan pada Rasulullah dalam bentuk protes. Jadi protes Umar ini di kemudian hari kenyataannya salah gitu kan. Nah, dia menebus kesalahan itu, aku tidak henti-hentinya puasa, sholat, sedekah, memerdekakan budak, gara-gara ulahku memprotes Rasulullah waktu itu. Walaqad ra'aita kaifa sadal wujuma al-qauma hina ma amarahum rasul bil halqi wan nahar. Begitu juga ya, keheningan menguasai umat Islam saat Rasulullah meminta mereka untuk menyembelih binatang, menyembelih kambing, onta, karena gagal umrah. Ya, sudah tiba di Hudaybiyah, mereka tidak dibolehkan masuk. Liyaudu ilal Madinah, tujuannya mau pulang lagi ke Madinah. Sementara mereka melakukan perjalanan 400 kilo. Sudah melakukan perjalanan 400 kilo, berniat untuk umroh, ya, ternyata gagal.
Nah, kegagalan ini membuat mereka kecewa karena harus pulang lagi 400 kilo lagi. Ya, sementara waktu dulu kan ya masih moda transportasinya itu masih sederhana. Raghma anna qarara alim amra salah samarat, sampai Rasulullah mengulangi ucapannya 3 kali. Suruh menyembelih dan cukur karena gagal. Tapi tidak ada yang mematuhi kesannya, pada diem. Laqad kana sirru fi dzalika anna sahaba innama kanu yata'ammalu fi tasarrufan nabi wa hum yaqifuna 'alal ardin minal basyari 'adiyah. Karena pada waktu itu ya menurut tinjauan Al-Buti kemanusiaannya yang dominan. Jadi artinya sikap Rasulullah menerima perjanjian itu ini sulit dimengerti gitu. Ya, katanya bakal menang gitu kan. Yattadihu laka min hadza min jawabili Umar bin Khattab hinama aqbala ilai sa'ilan wa muta'ajiban. Ini terlihat saat terjadi dialog antara Umar bin Khattab dan Rasulullah. Ya, bukankah kita ini orang Islam? Bukankah engkau menjanjikan kemenangan? Semuanya dijawab iya. Lah katanya kita akan umrah. Iya, memang kita akan umrah, tapi saya tidak pernah mengatakan kepadamu kapan kan? Aku kan nggak pernah mengatakan tahun ini kita akan umrah. Lalu beliau mengatakan, ini Rasulullah, aku ini adalah sekedar utusan Allah. Walastu a'sihi, dan aku tidak akan mendurakainya. Wa huwa nasiri, dia akan menolongku. Wa yattadihu laka hadza aidan min wasiyatin nabi li Utsman hinama arsalahu ila Makkah liyukalima Quraisyan fi ma jaa lahun nabiyya faqat amaru aidan bi ayati rijalan bi Makkah mu'minina wa nisa'i mu'minat. Begitu juga pesan Rasulullah pada Utsman. Jadi menjelang futu itu Rasulullah menyuruh Utsman ke Mekah ya untuk memberitahu sahabat-sahabat yang ada di sana yang nggak bisa hijrah kan, yang tertahan. Fayadkhulu alaihim, lalu beliau pun masuk ke sana wa yubashshirum bil fathi, dan memberi kabar kepada mereka akan futuh, sebentar lagi akan futuh. Wa yukhbiruhum anna Allaha mudhiru dinihi bi Makkah hatta la yastakhfa fiha bil iman. Dan insya Allah Allah akan memenangkan Islam. Nah, itu disampaikan oleh Utsman ya, pesan Rasulullah kepada Utsman agar menyampaikan kepada kaum muslimin yang di sana yang tertahan. Nanti kita akan menang, jadi tidak perlu ya dalam mempraktekkan Islam ini dengan sembunyi-sembunyi. Fala gharwa ayyudahishal muslimun limauqifi Rasulillah alladzi tamahhada anil mafahimin basyariyah wa maqayisiha fitil kal aunati. Nah, sikap Rasulullah memberi kabar akan futuh ini waktu itu sangat dianggap nggak bisa diterima akal ya. Jadi suprarasional, sulit diterima oleh akal karena mereka sendiri mau masuk saja diusir. Walakin sur'an man tahadid dahsyah wa zalal gham wa tadahal mubham hina matala Rasulullah alaihim surat al-Fat. Tapi Rasulullah mencoba membacakan surat al-Fat, surat ke-48 yang turun sebelum sebelum futuh ya. Allati tanazzal alaihi aqibal faraq min amri sulh. Jadi setelah perdamaian turun surat al-Fat ya, yang mengatakan akan futuh. Padahal dia lagi kalah ya, menerima dengan getir keputusan untuk berdamai, menerima dengan getir, nggak boleh masuk, tapi Rasulullah mengatakan akan futuh sebentar lagi. Nah, inilah satu bukti ya kebenaran wahyu, sebab dilihat dari kondisinya itu tidak memungkinkan.
Wa tajalla li sahabat annahtimalahum litilka syurut kana aina nasarahum wa ana musyrikina zallu min haitsu ta'ammalu al-izza. Jadi menurut Rasulullah menerima sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu bagian dari paket futuh. Menerima begitu. Jadi jangan masuk dulu, kita sabar. Itu bagian dari futuh. Ngalah dulu lah singkat. Nah, menurut beberapa orang itu nggak bisa diterima itu. Wa quhiru min haitsu azharal qudrah al-ghalab wa dharu min wara'i zalika kullihal an-nasr azim li Rasulillah wal mu'minin duna ayakunu fi dzalika ayu tirahim lil uqul wa afkar. Jadi kalau menurut akal sehat ya, pada waktu itu nggak bisa diterima. Fa hal fi adilatil aqidah dalilun ala nubuwwati Muhammad ablaghu min hadzal dalil wal athar. Nah, ini merupakan fenomena yang seharusnya menyadarkan akan kebenaran wahyu. Karena dilihat dari berbagai sisi itu sudah kemungkinannya kecil bisa menang. Karena mereka aja mau masuk harus pulang dan menerima perjanjian yang kesannya kalah. Ya, oleh Rasulullah diterima. Gencatan senjata 10 tahun ke depan. Walaqad tadayyaqal muslimun bi badiya ra'i min muwafaqati nabi ala syarti alladhi amlahu Sahal bin Umar man ata Muhammad min Quraisyin bi ghairi radda alaihim. Dan orang-orang Islam, sahabat-sahabat Rasulullah sangat keberatan dengan perdamaian yang disetujui oleh Rasulullah, yang didiktekan oleh Sahal ya. Yang didiktekan oleh Sahal diantaranya isinya adalah barang siapa yang datang ke Madinah, orang musyrik ya, yang datang ke Madinah tanpa seizinnya, tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Barang siapa yang datang pada orang Quraisy, sebaliknya, kaum muslimin yang di Madinah datang ke Mekah, ya, miman ma'a Muhammad lam yarudda alaih, maka tidak boleh dipulangin. Dan ini ada kesannya curang kan? Jadi orang kafir yang datang ke Madinah, orang Islam yang datang ke Mekah tidak boleh dipulangin. Tapi orang musyrik yang datang ke Madinah harus dibalikin. Ini kesannya nggak fair kan? Wasdada daiquhum lama akbala Abu Jandal Ibnu Sahal faran minal musyrikin yursafu fil hadid. Ada seorang sahabat namanya Abu Jandal, Suhail ibnu Suhail bin Amr. Ya, karena dia lari dari orang musyrik, dia kan dari Madinah tuh masuk ke Mekah. Kan berdasarkan perjanjian itu harus dipulangin. Dia lari. Setelah nggak boleh balik lagi dia lari. Lari ditangkap. Lalu diborgol. Faqama ilai Abu Akhidan bitala bibihi. Ayahnya ya, yaitu Sahal bin Amr, dia kan Ibnu Sahal. Abu Jandal ini anaknya Sahal. Ayahnya sendiri yang menyeret baju ini. Ya. Menarik kain lehernya ini, ditarik sama bapaknya. Ya Muhammad. Lalu berkatalah bapaknya, qad lajatil qadiyah baini wa bainak. Kita sudah berjanji. Orang kafir yang datang ke orang Islam yang datang ke Mekah tidak boleh dipulangin. Nah, dia lari nih. Ya, Abu Jandal lari. Kamu sudah sepakat kan? Sadaqta. Nah, kata Nabi Muhammad, dia benar. Fajala yantadiru wa yajru liyadru ila Quraisy. Maka ditarik si anaknya ini. Wa Abu Jandal yasarikh bi ala sauti. Dan dia ngejerit-jerit. Si Abu Jandal. Ya masyarakat muslimin. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, kaum muslimin. A'raddu ilal musyrikin yaftinuni fi dini. Teganya kalian mengembalikan aku. Nih, sampai begitu Abu Jandal ini. Sampai ngeluh. Teganya kalian aku dalam keadaan diborgol, dikembalikan lagi pada orang musyrik. Karena Rasulullah terikat oleh perjanjian.
Jadi ini betapa teguhnya Rasulullah memegang janji walaupun teman-temannya harus menderita. Faqala Rasulullah ya Abu Jandal isfir wahtasib. Lalu Rasulullah menasihati Abu Jandal, maksudnya ini korban pertama nih akibat perjanjian itu. Sabarlah. Semoga kamu dapat pahala yang besar dari sisi Allah. Fa innallaha ja'ilun laka waliman ma'aka minal mustad'afin farjan wa makhrajan. Insyaallah Allah akan memberi jalan untukmu dan untuk teman-temanmu yang terjebak di Mekah. Inna atainal qauma uhudan. Kami sudah sepakat. Kita ini sudah menyepakati. Ya. Wa inna la naqdir bihim. Dan kita harus teguh memegang kesepakatan. Kita tidak akan khianat. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin menyaksikan Abu Jandal ini diseret begitu saja, bahkan oleh ayahnya sendiri. Walaqad akhadha sahabat yang zurun ila hadzal amr wa qad dakhalahu min dzalika hammun azimun. Sahabat-sahabat menyaksikan ya, Abu Jandal dibawa, diseret, diperlakukan dengan kasar, tapi mereka tidak mampu berbuat banyak karena sudah terikat perjanjian. Walakin famal ladzi tatimu dzalika, tapi apa yang terjadi setelah itu? Laqad ja'ilan nabi ba'da dhihabil Madinah rajulun akhar qad aslama min Quraisy ismu Abu Basir. Ada lagi orang Mekah yang datang ke Madinah. Kan itu kan tadi begitu kan? Jadi orang Mekah yang datang ke Madinah. Kan harusnya dibalikin. Ada lagi namanya Abu Basir. Ya, ada seorang yang namanya Abu Basir, orang musyrik datang kepada Rasulullah Madinah masuk Islam. Kan ini sudah dalam perjanjian, harus dibalikin kan? Ya. Qad aslama min Quraisyin ismu Abu Basir fa arsalu fiyatan rajulain minal musyrikin liyastarudduhu. Lalu orang Quraisy mengutus 2 orang untuk mencari Abu Basir. Karena terikat oleh perjanjian, dia ke Madinah, masuk Islam. Cari. Fasallamahu ar-rasul ilahima. Lalu Abu Basir ditangkap oleh Rasulullah. Ya tadi karena dia menyatakan Islam, diserahkan kepada 2 orang itu. Yang diutus oleh orang Quraisy untuk menangkapnya. Fa kharaja bi hatta balagha dzal hulaifa fa ghafala Abu Basir ahada harisaihi. Di tengah jalan yang namanya Dzul Hulaifah, mungkin itu sekarang Bir Ali ya, Bir Ali. Si Abu Basir ini ngobrol dengan 2 orang yang membawanya pulang, kan? Wa akhadha minhu saifahu faqatalahu. Lalu salah seorang dari 2 ini yang menangkap dia itu bawa pedang. Dia pura-pura bercerita, wah pedangmu bagus banget. Iyalah, bagus ini buatannya, dibawa, diserahkan kan. Tuh, dilihat. Begitu diambil, dibunuhlah si 2 ini. Salah satu dan di antara 2 ini. Ya. Suma aduba ila Rasulullah faqala nabi Allah, qad wallahi aufa zimmataka, qad radattani ilaihim. Ya Rasulullah. Lalu dia pulang lagi ke Madinah. Si Abu Basir. Rasulullah, engkau setia pada perjanjian. Bukan engkau penyebabnya, tapi aku mau sendiri. Aku yang mau, bukan engkau. Jadi engkau tidak akan melanggar janji karena aku membunuh ini bukan perintahmu. Fa anjani Allah minhum, tapi aku qad radattani ilaihim, engkau sudah mengembalikan aku kepada mereka, tapi aku berinisiasi untuk membunuh mereka, sehingga aku berjanji tidak akan tinggal di Madinah. Kata si ini Abu Basir, aku berjanji tidak akan tinggal di Madinah. Nah, summa inna kharaja hatta ata asaifal bahr. Kemudian di perjalanan, di tengah jalan itu dia tinggal di sana. Ya, jadi Abu Basir ini kembali lapor pada Rasulullah, bukan engkau yang berkhianat. Engkau sudah memenuhi janji mengembalikan aku. Aku sudah dikembalikan. Jadi engkau tidak salah. Tapi saya berinisiasi untuk membunuh orang ini karena nggak tahan. Maka di dalam
tengah di antara ya tempat di antara Mekah dan Madinah, di sanalah dia hidup si Abu Basir ini. Wa tafalata Abu Jandal falahiqa bihi unaka. Begitu juga Abu Jandal yang disiksa, dia juga melepaskan diri, ketemu dengan Abu Basir ini. Ya, bertemu, di sanalah mereka berkemah. Jadi sama-sama orang yang tertolak. Mereka nggak mau hidup di Madinah karena nanti Rasulullah akan disalahkan. Ya, di sanalah mereka membuat tempat tinggal. Jadi di suatu tempat antara Mekah dan Madinah di tengah perjalanan. Lama-lama jumlah orang yang seperti mereka banyak. Jumlahnya banyak. Jadi pada tinggal di situ. Min al-falah yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama ila lahiqa bi Abi Basir wa ikhwani. Jadi kalau ada orang Islam yang terjebak di Mekah, ya, itu kan nggak bisa dipulangin. Dia berdakwah di sana. Berdakwah. Nah, berdakwah, kemudian orang Mekah sendiri ada yang Muslim, karena menghadapi gangguan, pasti disiksa, nah, mereka kemudian keluar. Ya, keluar menuju bergabung dengan Abu Basir yang ada di suatu tempat ini, bergerombol di situ, dilindungi. Jadi tidak melanggar perjanjian. Famakanu yasma'una ba'ira Quraisyin kharaja ila Syam ila taraduhu laha faqatal musyrikin wa akhadhu amwalahum. Begitu juga orang-orang yang musyrik yang keluar dari Mekah, mereka ambil hartanya, di sanalah dengan cara begitulah mereka hidup. Ya, selama ini. Farsalat Quraisyun ila Rasulillah, maka nggak tahan dengan jadi mereka singkatnya menjadi tukang palak. Ini nih, jadi tukang palak. Jadi setiap orang keluar dari Mekah, diadang sama dia, dirampok, diambilin duitnya. Dengan cara begitu dia makan. Kan dia nggak ada gersang kan, jadi ngambil dari sini. Nggak tahan dengan gangguan keamanan seperti ini, orang-orang Quraisy kemudian bicara pada Rasulullah. Coba itu orang-orang kamu yang jadi preman itu, tolong ditangkapin. Wah, kita ini jadi perjalanannya nggak aman nih. Nah, itu kan. Ayyak balam inda wayadum ilaihim faja'u ila Madinah. Supaya dibolehkan saja tinggal di Madinah sana. Daripada menjadi preman jalanan. Nah, begitu ceritanya. Mereka ngadu kepada Rasulullah. Ya, udah tangkepin aja tuh. Wah, jadi kita nih perjalanannya nggak aman, ada begitu-begituan. Ya, akhirnya Rasulullah pun mengutus orang untuk memanggil mereka dan hidup di Madinah. Ya sudah, hilang. Ya, gangguan keamanan pun hilang. Tapi mereka jadinya secara halal boleh tinggal di Madinah atas restu orang Quraisy. Nah, mereka sendiri yang minta, udah sana bolehlah, bolehin aja. Walamma kana fathu Makkah kana Abu Jandal hadza huwa alladhi istamana li abihi wa asya hatta stushida waqatal Yamamah. Saat futu Mekah kondisi terbalik, ya, orang Islam yang menang. Maka Abu Jandal yang pernah diseret oleh bapaknya, dialah yang memberi keamanan pada bapaknya. Gantian, karena orang Islam menang, maka bapaknya dulu ini yang pernah menyeret anaknya, memegang ya, lalu dihukum. Dia tidak menghukum bapaknya, justru dia yang mengamankan, dan dengan tulus bapaknya pun menjadi muslim. Nah, itu yang terjadi. Wa hakadha saha ashabun nabi min hamim dzalika min mazidin minal iman hibbat ilahiyah wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atas kejadian ini, atas terrealisasinya futu, maka semakin bertambah keimanan sahabat. Setelah mereka mengira-ngira hal, ya, atau menduga-duga hal yang tidak mungkin terjadi, tapi ternyata Allah memberikan keberhasilan pada Rasulullah, bisa tunduk. Nah, mereka itu semakin beriman.
Rawa fi sahih Anas Suhail bin Sa'id qala yauma Siffin ayuhan nas. Nah, suatu saat Sahal bin Sa'id yang pernah tuh dikondisikan tadi itu ditangkap ya sampai diseret sehingga ngejerit-jerit itu kan. Teganya kalian mengembalikan kepada orang musyrik katanya. Teganya kalian menyetorkan aku untuk disiksa. Nah, dalam perang Siffin dia mengatakan, perang Siffin juga perang yang pahit. Dia berseru, ayuhan nas, saudara-saudara, ittahimu ra'yakum. Silakanlah kalian komplain. Laqad ra'aitumu yauma Abi Jandal. Jangan sampai terjadi seperti aku dulu. Aku komplain. Aku protes, ternyata protesku salah. Jangan sampai terulang pada kalian. Walau astatiu an arudda amra Rasulillah radatuhu. Seandainya aku mampu menolak perintah Rasulullah, niscaya aku akan tolak. Tuh ya, kata Suhail ini. Jadi kalau menurut kemauan aku nggak terima perintah Rasulullah itu. Tapi aku harus taat pada Rasulullah. Wa maratan ukhra tuqarrir naqul hal fi adil aqidah dalilun ala nubuwati Muhammad ablagha min hadzal dalil wa adhar. Kembali kami bertanya, adakah dalil yang lebih mujarab daripada dalil ini yang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabiullah? Ini kan merupakan dalil yang amat kuat yang menyatakan Muhammad itu betul-betul Rasul. Kalau bukan Rasul pasti sahabat sudah nyingkir semuanya. Ternyata apa yang disampaikan rencana Rasulullah betul-betul berhasil. Futuh pun terrealisasi. Wa minal hikmal jalila aidan anal jalat kudratu innama arada ayyaja'ala makkata fathama linabihi fatha marhama. Rahasia lain ya yang diperoleh dari kejadian ini, Nabi ingin menundukkan Mekah tanpa tetesan darah. Ya, jadi kenapa? Kenapa harus begini? Supaya diakhiri dengan kasih sayang, dengan cinta. Sebab kalau ini berakhir dengan kebrutalan, nanti yang kalah suatu saat akan menyusun kekuatan, balas dendam. Dan itu tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir nanti. Balas lagi. Yang kalah, diam dulu, itu kan. Nanti dia ngumpul lagi. Balas lagi. Sampai kapan mau ada perdamaian? Nah, jadi inilah ya. Jadi istilahnya kudeta tanpa darah. Nah, singkatnya gitu. Kudeta tanpa berdarah. Kudeta bukan ini. Rasulullah kalau dalam bahasa kita kudeta. Hah? Kan Mekah itu dikuasai musuh. Kan Rasulullah jadi situ, jadi pemimpin. Ya, kudeta bukan penyerahan. Kudeta bahasanya kasar ya. Hah? Iya. Jadi gimana tuh bahasanya? Jadi mereka itu pasrah gitu. Kan? Tidak ada lagi dendam. Itulah ya, jadi penyerahan kekuasaannya itu dengan sukarela. Nah ini jarang terjadi begini kan. Fathan, nah dalam bahasa Islam itu futuh. Futuh itu pembuka, penaklukan. Bukan bukan penjajahan, bukan. Tidak bisa disebut penjajahan karena tidak mengeksplorasi harta dari yang dijajah itu, nggak diambil itu, ya, nggak diperkosa, nggak dibakar itu, enggak. Wa yaqbalu fi ulaika alladzina adzauhu wa akhrajuhu, dan berbondong-bondonglah orang yang dahulu memusuhi beliau, menyakiti beliau, ya, kemudian mengusir beliau, itu datang berbondong-bondong pada Rasulullah untuk minta maaf dan menjadi muslim. Ya, inilah turun surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas, dan kau akan lihat manusia fi wa ra'aitan nas yadkhulun
Dan kau akan lihat orang-orang masuk ke dalam Islam afwajan dengan berbondong-bondong. Fasabbih. Maka harus direspon dengan tasbih. Bukan pesta. Bukan pesta. Sebab dalam peralihan kekuasaan itu selalu ada hal-hal yang menyakitkan. Yang kalah jadi dongkol. Ya, apalagi di Indonesia itu belum bisa nerima. Siap menang nggak siap kalah. Iya, kalau menurut cerita-cerita petinggi-petinggi ini sebenarnya dendam demi dendam, Pak. Dendam demi dendam. Nanti kalau dia kalah, dia nyusun lagi kekuatan suatu saat. Program-programnya dihancurin semua. Begitu tuh. Jadi kita ini menjadi kepanjangan dari dendam mereka. Selalu begitu. Nanti yang menang, yang beda dengan sekarang nih, akan dihancurin semuanya tuh. Dibuat baru lagi. Ya, nanti yang kalah nyusun lagi. Hancurin lagi. Yang kita nggak tahu apa-apa jadi korban. Tuh, makanya itu ada tentara sebagai pihak yang penengah, stabilitator negara, itu selalu membuat perdamaian. Jangan sampai ada pihak ketiga masuk. Sampai ada pihak ketiga masuk, maka akan terjadi perang saudara. Ini yang tidak diinginkan. Itu sudah terjadi di negara manapun. Ya, contohnya di Syria yang sampai sekarang tidak atau belum berakhir. Suriah. Di Suriah sampai sekarang hancur-hancuran. Ya. Jadi semua perang itu akan berakhir selalu membawa kerugian. Sebab yang menang pun nanti akan ngebersihin, bangun lagi. Nanti yang kalah dendam, dia menyusun kekuatan lagi, hancurin lagi. Ya, itu jangan sampai terjadi di negara kita. Negara-negara lain itu sudah terjadi. Ya, diantaranya adalah Suriah, terus mana itu? Qaddafi, negaranya Qaddafi. Libya, nah, Libya juga begitu. Sampai sekarang, Afghanistan sekarang sudah ada celah-celah ya, ada cerah. Nah, kita lanjutkan. Ulaikal ladzina adzauhu wa ajrahuhu yulaqauna ilaihi salam. Nah, orang-orang yang dulu menyakiti beliau, suka mengganggu, suka menyinggung beliau, memusuhi beliau, sekarang menerima beliau dengan salam. Wa yakhda'u lahu janib. Bahkan mereka menundukkan kepala. Itu hebatnya Rasulullah. Ya. Mereka menyerahkan kekuasaan itu dengan rela. Karena melihat sikap Rasulullah, orangnya tidak kasar, ya, lembut. Muwahhidin faja'ala min duni dzalika hadat tamhid ta'awu Quraisyin ila sahriha wa tuhasibu fi nafsa wa damira wa tashtariku fil ukhra ma'a ashabi Rasulillah fi akhdil ibra min hadza sulh wa muqaddamatihi wa nataji. Jadi kalau orang melihat secara luas, ya, sikap Rasulullah menerima perjanjian Hudaybiyah itu bukan kalah tapi ngalah. Sebentar lagi menang. Nah ini mereka nggak iya, artinya nggak mudeng lah singkat. Ya, nggak mudeng Rasulullah kok menerima begitu saja. Ya, tapi nyatanya itulah. Ya, di kemudian hari Rasulullah ingin mendesain penyerahan kekuasaan itu tanpa darah, tanpa ceceran darah, dan berhasil. Ya, orang dengan menyesal ya telah memusuhi Rasulullah, orang yang sangat mulia, program-programnya bagus untuk memajukan mereka sendiri, kok malah ditolak gitu. Nah itu mereka kemudian membuahkan kesadaran sehingga terciptalah masyarakat madani ya, yang luar biasa ya. Nah itulah tentang sirah. Kita lanjutkan tentang wawasan Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengkaji Islam dan tasawuf. Islam dan tasawuf. Apa hubungan Islam dan tasawuf? Tasawuf berasal dari kata suf. Suf artinya wall. Wall ya. Disebut demikian karena para ahli sufi biasanya berpakaian suf atau bulu domba. Nah, dulunya begitu, makanya
Tasawuf itu berasal dari kata suf yang artinya wall tadi. Dalam arti istilah, tasawuf biasa disamakan dengan mistik. Tasawuf ini diartikan dengan mistik. Kalau dunia permistikan itu kan kita sudah tahu kalau dulu lagi rame-ramenya angka, kan? 8 di mistik jadi 3, 5 jadi 2, 4 jadi 7. Ini dunia mistik. Siapa itu yang menyepakati seperti itu? Ya itu namanya juga mistik. Sungsang. Zaman apa tuh? Waktu dibolehin. Setiap malam apa forecast rame di mana-mana. Ada spot-spot ya kan? Penjualan tuh. Greyhound. Dalam disebut mistik yaitu satu sistem cara bagaimana orang ingin mencapai hubungan yang mesra dengan Tuhan yang maha kekal dan maha sempurna. Hubungan ini adalah berdasarkan cinta, ya, dan kasih. Oleh beberapa studi tentang Islam, tasawuf biasanya dimasukkan sebagai bagian integral dari agama Islam. Jadi ada sebagian ulama yang menyatakan tasawuf itu bagian dari ajaran Islam. Ini kan kajian ilmiah nih ya. Sebagian ini, dia hanya meneliti saja. Sebagian menganggap tasawuf itu bagian dari agama Islam. Setelah menelaah beberapa uraian tentang tasawuf dalam dunia Islam, maka sampailah penulis kepada beberapa kesimpulan pendirian sebagai termaksud di bawah ini. Dan ini hasil penelitian. Saya tahu, satu, tasawuf bukan bagian integral dari agama Islam. Bukan ajaran Islam. Dengan alasannya sebagai berikut. Pertama, tidak satu patah pun kata sufi dan tasawuf terhadap dalam nas Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi kata tasawuf itu nggak pernah ada dalam Quran dan hadis. Itu satu bukti. Yang kedua, dalam terminologi tasawuf tasawuf orang Islam, kita mengenal istilah-istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah ini istilah-istilah tasawuf. Menurut penafsiran para sufi, yang sama sekali kita tidak dapati dasarnya yang kukuh dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada pembagian begitu dalam Quran dan Sunnah. Yang ada adalah akidah, syariah, dan akhlak. Dalam tasawuf orang Islam, kita mengenal pembagian tasawuf akidah, tasawuf ibadah, tasawuf akhlak. Ya, yaitu gabungan akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Yang keempat, tasawuf dengan istilah lain seperti mistik terdapat dalam berbagai agama. Di agama lain juga ada gerakan tasawuf ini. Ya, sampai ada satu sekte yang tidak berpakaian sama sekali gara-gara memahami ini. Gara-gara memahami tasawuf. Karena kita lahir tidak berpakaian, maka kita harus menghambakan diri tanpa pakaian. Ada yang begitu mikirnya. Nah, itu di agama lain ada. Terutama di Hindu yang menyengsarakan diri sampai dia bersedia disiksa, tidur di atas paku. Ya, kemudian ini kan di lobang ini. Mau suka lihat kan? Pendeta-pendeta wihara Shaolin itu kan. Kan di sini ada lihat ada ini enggak? Pitaknya. Itu pakai besi panas. Jadi kalau sudah naik level tertentu cus sampai 8 apa ya? Ditandai. Dicos pakai besi panas. Sampai segitunya gitu. Memahami pendekatan diri kepada Tuhan. Istilah sufi dan tasawuf baru timbul dalam sejarah kebudayaan Islam pada abad ketiga Hijriah. Walaupun zuhud, pertapaan timbul pertama kali dalam masyarakat Arab sejak akhir abad pertama. Kalau filsafat merupakan usaha penafsiran filosof secara rasional, maka tasawuf merupakan satu sistem penafsiran kaum sufi secara non-rasional berdasarkan cinta kasih. Nah, saudara-saudara pernah juga menikmati ajaran tasawuf itu yang dibawa oleh ustadz yang sebelum kita. Itu tasawuf. Sampai-sampai mikirnya enggak. Ya, itu sesatnya begitu. Iya.
Sekarang sudah tampil lagi dia. Pokoknya ciri-ciri itu, kebanyakan ciri-ciri itu kepalanya beda. Bungkus, ada bungkusnya. Ada keliwir-keliwir apa gitu. Cirinya begitu. Ya, ngomong-ngomong itu hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Tasawuf Islam dibedakan dari tasawuf Muslim yang kita terima ialah dalam arti satu sistem interpretasi penafsiran terhadap ajaran Islam oleh kaum sufi Muslim berdasarkan cinta kasih kepada Allah, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun begitu, tasawuf Islam ya bukanlah bagian langsung dari agama Islam. Jadi itu penafsiran dari orang Islam, bukan agama Islam. Tasawuf Islam seperti yang dimaksud dalam poin 2 dan 3 banyak berjasa dalam memantapkan rasa tauhid, pendekatan diri pada Allah. Jadi nggak mau hidup mewah, ya sampai ada dulu bekas karyawan KS, kemudian dia berhenti, dia sekarang jadi kiai dan dia berpendapat makan tidak boleh dari pasar. Jadi dia beli itu dari hasil hasil pensiun dininya. Dia beli kapling, ya, lalu dia berpendapat kita hidup ini tidak boleh bumbunya dari pasar. Jadi harus nanam sendiri, padi nanam sendiri, cabai segala, karena jajanan pasar itu syubhat. Sampai begitunya, gitu, sampai segitunya. Jadi menyulitkan diri sendiri. Tasawuf sebagai interpretasi sufi Muslim sebagian besar banyak yang jauh menyimpang dari ajaran Islam baik dalam bidang akidah, ibadah maupun akhlak. Lama-lama dia ngaku Tuhan. Dia sendiri ada Tuhan. Tuhan sudah masuk ke dalam tubuh saya. Nah, itu lama-lama begitu. Lama-lama dia mengatakan tidak perlu sholat. Karena Allah sudah memensiunkan dia, banyak jasanya. Macam-macam lah pokoknya. Tasawuf sebagai sistem penafsiran yang non-rasional banyak membawa umat Islam kepada sikap hidup meninggalkan atau mengekang perkembangan rasio yang merupakan unsur mutlak dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik. Sepanjang penyaksian sejarah, lemah dan mundurnya umat Islam disebabkan karena ajaran tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Itu kesimpulannya. Tapi kalau saudara ingin menguji apa ini benar apa enggak, ya masuk aja. Tapi saya nggak saranin sih. Karena teman saya juga tewas karena tasawuf itu, tewas. Ya, dia sampai makan paku. Yang satu lagi belum katuk sehingga gila. Ya, jadi hilang ingatan. Tapi dia masih suka zikir dalam gilanya itu. Subhanallah walhamdulillah. Karena itu kan mabok gitu. Nah itu ya, itu penyebabnya. Menurut saya guru-gurunya tidak bertanggung jawab. Begitu muridnya begitu, dia diam aja, nggak menyelamatkan. Yang kedua teman satu sekolah saya mati. Yang satu memang tetanus karena makan itu, makan paku. Yang kedua dia ngelayap kemana-mana. Lalu antara ingat dan lupa, waktu sholat zuhur tiba. Rupanya dia sadar pakaiannya kotor, dia ngambil sarung orang. Sarung Samarinda yang lagi dijemur. Nah, itulah dikeroyok di situ. Dihakimi masa. Padahal mungkin antara ingat dan lupa dia wajib sholat gitu. Ya, merasa wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nilai-nilai dasar Islam tentang kebudayaan. Islam dan kebudayaan Islam. Jadi yang namanya kebudayaan itu hasil dari buatan orang. Itu namanya kebudayaan. Produk manusia itulah kebudayaan. Ya. Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja. Dia adalah satu kebudayaan yang lengkap. Nah ini menurut pengamat dari Barat, ya. Islam adalah lebih dari satu sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Sebenarnya ini tidak boleh. Kata-kata begini kadang-kadang menggembirakan kita, menggambarkan Islam begitu luas. Tapi dia mengatakan kebudayaan, itu salah.
Sebab Islam itu bukan kebudayaan, Islam itu adalah wahyu. Kalau kebudayaan itu produk manusia. Di bawah ini dikemukakan beberapa catatan. Kedua terjemahan termaktub di atas menurut hemat penulis kurang begitu tepat. Terjemahan yang tepat ialah Islam itu sesungguhnya lebih dari sistem teologi. Teologi itu akidah ya. Ia adalah satu sivilisasi yang lengkap. Soalnya ialah pertama teologi tidak sama dengan agama. Yang kedua teologi tidak sama dengan peribadatan. Ketiga, teologi adalah studi tentang salah satu aspek agama, yaitu akidah. Pendapat Gibb ini wajar. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Agama Islam sebagai sumber kekuatan kebudayaan Islam. Maka oleh karena yang menjadi pokok kekuatan yang membangkitkan kebudayaan terhadap itu adalah Islam. Kesimpulannya sebagai berikut. Ini ditulis oleh M. Nathir. Agama Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal pada tempat yang terhormat. Menyuruh manusia mempergunakan akal untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam, ya, sehingga ada kata-kata la'alakum tatafakkarun, fa'tabiru, ya, dan sebagainya. Agama Islam mewajibkan tiap pemeluknya dan laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, ya. Jadi wajib belajar menurut ajaran Islam itu seumur hidup. Nah, maka saya pernah mengatakan kalau umat Islam itu konsisten dan konsekuen, maka dia di usia 40 itu rata-rata sudah bergelar doktor. Rata-rata, karena kita wajib Nah, udah waktu ya. Cuma sayang, kebanyakan orang pinter itu pelit. Ya, contohnya orang sepinter Rocky Gerung. Dia bukan muslim ya. Seandainya dia muslim, lalu dia menggelar kajian secara tertutup atau terbuka, orang-orang tertentu. Kan dia sudah sebagai filosof hukum ya. Sehingga hakim pun nggak bisa ngelawan cara-cara dia. Dialek dia. Kan dia pinter. Nah itu bisa ditularkan pada kita. Kalau dia muslim, saya yang bukan muslim. Nah begitu juga lain pemikir-pemikir. Ya, pemikir jago-jago itu. Filsafat-filsafatnya itu bisa disampaikan pada kita. Tapi kajian kita ini rata-rata kajian rendah. Itu yang menyebabkan kita nggak pernah maju. Gitu-gitu aja. Yang dibolak-balik itu bab bersuci sekitar ibadat saja. Padahal kita banyak. Ya, bukunya besar-besar. Nah, di pengajian kita setiap hari ini diupayakan mengenalkan Islam secara dasar. Ya 7 itu bahasa Arab, sejarah, ya, tafsir, hadis, akidah, syariah, dan akhlak. 7 materi. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Baiklah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan dan memberkahi hidup anak-anak kita, membimbing mereka untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.